Saya pernah lihat Om, jadi sebelum zaman-zaman WFH ini, jam 9 pagi itu udah ada saya lihat AFN kerja dari warkop, dari Itu warung. buat fotokopi susah jadinya nih. Ribet deh. Wow, tentu saja dengan kebijakan WFH ini, tunjangan telekomunikasi beserta alat-alatnya mesti MacBook mungkin, atau mesti minimal iPhone, atau apa kita nggak tahu. Oh, RIP pajak kita. mudah-mudahan tidak. Ya. Jumpa lagi di berita Julid. terjulit, Lupa gue. udah anjing, udah bodo amat, kalian nonton aja di video sebelumnya kalau mau lihat openingnya kayak gimana. Tapi ya sudahlah. Oke, kita opening dulu deh. Jumpa lagi di, bukan udah tadi. Udah. Karena kalau abis lebaran tuh jadi banyak error ya. Oh iya bener, kan habis lebaran ya. Saya mau ucapin selamat lebaran dulu. Selamat lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi kalian yang merayakan. Setengah-setengah ya, mau toleran harus setengah-setengah ya. Om, ya. Iya, soalnya kalau misalnya kita hantam rata kan itu nanti ada yang, Om saya kan nggak lebaran, kenapa saya diucapin? Gitu. Nah, khususnya juga untuk beberapa company, apalagi untuk tim PR gitu ya. Saya mewakili dari timnya e-commerce untuk mohon maaf, udah nama-namain kerjaan tapi ya sudah. Tim sosmed juga Om, Tim tim sosmed sosmed. juga. Pusing langsung koordinasi sama tim PR. Ini gimana dimention sama e-commerce? Pusing langsung. Tapi emang kayak gitu. Ada yang pernah cerita kayak gitu ya. Kalau di Ada. mention e-commerce langsung panik ya. Panik ada dari e-commerce yang itulah. Ya. Sudahlah. Oke, karena masih suasana lebaran, jadi saya mau ngebawain berita yang nggak jauh-jauh dari soal lebaran gitu. Setelah lebaran ini dan untungnya juga kondisi pandemi ini katanya udah mau dicabut dan mau diturunkan menjadi endemi ya seharusnya. Itu luar biasa sekali. N tuh berarti udahan ya? Anjing. Loh, salah saya. Endemi. Bukan, Pak. End of pandemi. Jadi endemi itu penjelasannya ada di sini nih. Editor munculin ya. Saya Munculin. lagi yang capek kan, harusnya saya Munculin. tadi nggak ngomong. Oke, lanjut. Nah, jadi setelah lebaran ini marak tuh perdebatan tentang WFH, WFO atau WFA. Nah, kalau lu sendiri nih Om, lu lebih pilih yang mana nih? Gua WFO pasti, karena gue lebih suka kerja dengan ada orang di sekitar gue dan gue bisa chit-chat sana sini ngobrol, itu lebih enak buat gue. Kalau lu gimana? Ya benar, saya juga orangnya WFO banget. Karena WFH itu kalau menurut saya itu alasan akal-akalan orang malas aja gitu. Matiin kamera, meeting, ambil tidur. Nggak, itu malu, soalnya cat temboknya warna hijau. Sehari-hari ya kan, foto fitnya itu di SCBD, pakai tas Hermes itu, pas dibuka Cat hijau. catnya hijau, ada bunyi ayam lagi. Sama itu tuh apa, penjual tahu bulat. Biasa kalau meeting sore suka gitu kan. Nah, Oke. soal cara kerja ini ternyata nggak cuma kita aja nih yang suka ngeributin soal WFH dan hybrid itu. Teman-teman ASN kita juga ikut hype itu. Jadi ini ada berita dari dari Kontan, dari kontan.co.id. Ada wacana ASN bisa bekerja dari mana saja. Dari mana BKN nih? beli penjelasan lengkap. Oh, oke. Yang mana sebenarnya ASN bekerja dari mana saja itu bukan hal baru kalau menurut saya. Hmm. Saya pernah lihat Om, jadi sebelum zaman-zaman WFH ini, jam 9 pagi itu udah ada saya lihat AFN kerja dari warkop, dari warung. Itu buat fotokopi susah jadinya nih. Ribet deh. Jadi gini, biar nggak terlalu bias ya. Tapi kan kita terbayar. Jangan terlalu bias biar endorsement bisa lancar Oh, iya, masuk ya. baik. Itu udah ditegur kemarin. Oh, soalnya. oke. Jakarta, ada kabar baik bagi aparatur sipil negara. Pemerintah mewacanakan ASN termasuk pegawai negeri sipil bisa bekerja dari mana saja. Sampai di sini, saya takutnya nih ya, seluruh aparatur sipil negara, saya takutnya tentara atau polisi misalnya itu juga WFH gimana dong? Kalau Polantas kan agak susah. Enggak ke situ. Tapi ini udah dikasih penjelasan sama BKN bahwa sebenarnya untuk bisa kerja WFH itu atau WFA itu ada kriteria-kriterianya.
Ini saya baca dari kompas.com. Jadi sebenarnya tidak semua ASN. Di sini tertulis adanya sejumlah karakteristik instansi ASN yang akan menerapkan WFA. Jadi nggak semua ya. Ya. Yang pertama, instansi yang memiliki jabatan sesuai dengan persyaratan WFA. Contohnya? Nggak tahu, saya nggak ngerti maksudnya ini apa. Anda kurang belajar, Om. Bukan, bahasanya terlalu apa ya, kayak saya gitu, muter-muter kalau ngomong. Apa sengaja jangan-jangan? Biar orang pada tafsir. Iya. Kan gitu kuncinya kan. Bias lo bias, Pak. Lo bias. Gak apa-apa. Yang kedua, adalah instansi yang setengah dari seluruh karyawannya telah menguasai teknologi dan informasi, baik itu software maupun hardware. Terus pakai apa? Sertifikasi? Enggak. Iya benar. Itu pertanyaan bagus. Iya kan? Menguasai itu seperti apa gitu? Karena kalau mau dibilang menguasai software, Zuma itu juga adalah software. Iya kan? Ini sangat-sangat bukan cuma e-commerce yang bias ternyata ya. Iya, karena bergaul sama mereka saya jadi bias juga. Oke. Ada lagi? Yang ketiga, ada lagi. ASN yang bekerja di instansi dengan struktur organisasi yang lebih efektif dan efisien. Bias? Sangat bias tentunya. Multitafsir? Betul sekali. Penuh pertanyaan? Of course. Boleh kita protes? Tentu saja. Tapi nanti hilang. Loh, kan kita bayar pajak. Nah, yang terakhir, juga merupakan ASN yang tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. Nah, kalau ini kan udah jelas nih. Yang paling sebenarnya yang ini sih. Intinya adalah ASN yang tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan publik itu nggak usah WFA. Cuma gini Om, menurut saya wacana ini tuh masih terlalu jauh lah. Karena kalau kita melihat sekarang tuh apa-apa masih perlu fotokopi KTP, masih perlu map biru, map merah gitu kan. Nggak percaya nih ya. Nih, saya bacain berita. Oke. Dari CNN Indonesia. Hari pertama kerja, Wali Kota Makassar temukan ASN bolos 6 bulan. Jadi gini, di beritanya, si ASN-nya ini setelah hari pertama kerja setelah Lebaran, itu tuh Pak Wali baru tahu kalau si cecunguk satu ini tuh udah bolos 6 bulan gitu. Oh, jadi baru tahunya setelah Lebaran? Baru tahu setelah Lebaran. Terima kasih hari Lebaran, ternyata udah memberikan hidayah dan hikmah. Warga Makassar, duitnya itu dipakai untuk membayar cecunguk busuk satu ini. Itu baru satu. Oke. Yang kedua, 18 ASN di pemerintah kota Parepare bolos kerja usai libur Lebaran akan sanksi disiplin. Akan kena. Biasa itu mah ya. Basi ya. Ini belum dengan WFA, Pak. Iya. Kalau udah WFA, saya kasih tahu nih ya buat Pak Mendagri, alasan yang paling sering dipakai pada saat orang WFA, pertama, sinyal jelek, yang kedua, laptop rusak, yang ketiga, laptop ngehang, yang keempat, kalian tambahin sendiri di kolom komen deh apa-apa alasannya, kita bantu Pak Mendagri ya. Tapi itu bisa jadi ladang baru, gue nggak tahu sih ya kalau ASN ini tuh ada tunjangan telekomunikasi kan pasti. Nah itu mungkin bisa bertambah tunjangan telekomunikasinya. Jadi udah nggak ada alasan lagi Om buat bilang kayak, aduh pulsa saya nggak ada, internet belum bayar, nggak mungkin. Wow, tentu saja dengan kebijakan WFA ini tunjangan telekomunikasi beserta alat-alatnya mesti MacBook mungkin atau mesti minimal iPhone atau apa kita nggak tahu. RIP pajak kita. Mudah-mudahan tidak. Ya. Kata yang bagus adalah mudah-mudahan kita salah. Mudah-mudahan kita salah. Ya. Saya berharap saya salah. Oke. Satu berita lagi deh. Oke, apa tuh? Sidak hari pertama kerja, Sekda Ogan Ilir dapati 10% ASN bolos. 10%. 10%. Berarti kalau misalnya ASN-nya ada 1000, ada 100. Ada 100. Kalau ASN-nya ada 10.029. 129 dong. Nah, kenapa harus segitu persenan? Enggak, maksudnya gini. Dengan berita-berita seperti ini tuh mau ngikut wacana WFA gitu. Jangan dulu deh. Karena kita belajar pemerintah Konstantinopel dulu. Jadi kan saya suka baca sejarah ya. Pemerintah Konstantinopel dulu itu AS-nya suka bolos-bolos.
suka bolos, suka korupsi. Zaman dulu pakai fingerprint nggak? Pakai tapi dicopot dulu. Nih, maksimal 10 kali bolos. Gitu ya. Saya berharap untuk Pak Mendagri coba tolong dipertimbangkan lagi ini masalah kebijakan WFA ini buat teman-teman ASN, tolong jangan bad heart ya, ini demi kebaikan kita juga. Ya. Karena kalau misalnya kalian WFA itu nanti bakal susah kalau mau kirim-kirim KTP gitu. Agak ribet lah. Oke.